kita akan membahas tentang cerita misteri berdasarkan pengalaman teman saya ya, teman main saya di daerah rumah atau di dekat rumah gitu kan. Di sehari sebelum kegiatan di Cipatuja berkumpul untuk pergi ke Cipatuja mungkin agak banyak gitu kan. Kalau tidak salah katanya sih ada 7 motor gitu kan. Tapi ada satu orang ya rumahnya itu jauh ya, yaitu di Garut sana. Dan ini yang tadi saya sudah bilang, yang dari Garut dia agak berbedanya luar biasa, beda banget gitu kan. Dimana dia tapi ada yang aneh, kata perawat di sana bahwa dia itu tidak apa-apa ya, dia tidak ada gejala yang mungkin tidak ada hal sifatnya emang harus membuat sakit perut itu sampai lama gitu kan, dari mulai datang sampai hari ini gitu. Jadi 1 hari terus dia sakit perut gitu kan, dan akhirnya dia bingung, akhirnya disuruh aja istirahat aja di sini, telepon keluarga katanya kan gitu. Jadi akhirnya si pihak puskesmas menyuruh si orang Garut tersebut untuk telepon keluarganya gitu kan. Dan akhirnya si orang Garut tersebut mungkin tanpa sepengetahuan temannya menelpon keluarganya untuk datang menjemput dirinya karena kan dia sakit. Jadi dia tidak mungkin untuk pergi sendiri pulang ke Garut, dan teman-teman juga melarang, udah kamu jangan dulu pulang, udah kamu diantar sama kita atau kamu telepon keluarga kamu katanya gitu kan. Oke. Singkat cerita, waktu terus berjalan dan waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Oke. Dan akhirnya teman yang berdua tadi menemani datang lagi ke puskesmas untuk niat menanyakan ya gimana, sudah dihubungi keluarganya belum gitu kan. Dan si orang Garut tersebut hanya bilang sudah ini gitu kan, dan bertanya bagaimana kondisi perutmu katanya. Dia cuma menjawab masih sakit katanya gitu kan. Oke lah, jadi tapi kan sudah dihubungi keluarga, jadi temannya agak tenang gitu kan. Oke, kita tunggu di sini untuk menunggu keluargamu datang ke sini katanya gitu kan. Tapi waktu terus berjalan, akhirnya pukul 11 ada ambulan datang ya, ada ambulan datang dengan 2 perawat di dalamnya, dan dia menjemput si teman dari Garut tersebut ya. Akhirnya teman-teman juga aneh ya, kok katanya kamu sudah menelpon keluarga, kok yang datanya ambulan gitu kan. Lalu si orang Garut tersebut cuma bilang ya itu jemputan yang disuruh mungkin oleh keluarga saya katanya gitu kan. Dan tanpa pikir panjang akhirnya si orang Garut tersebut masuk ke dalam ambulan itu, dan akhirnya dia mengarah pulang untuk pergi ke Garut ya. Teman-temannya akhirnya mengucapkan hati-hati di jalannya, dan dia akhirnya tetap akan menyusul ke Garut karena kan kondisinya motornya kan masih ada di sini gitu kan. Jadi dia akan menggunakan untuk pergi ke Garut mengantarkan motornya dan sekaligus untuk menengok keadaannya gitu kan. Oke. Lalu semuanya berpacking untuk membereskan tempat-tempat tersebut untuk langsung pergi ke Garut karena kan jadi acara, jadi tidak jadi tidak ada kegiatan apa-apa akhirnya. Dan akhirnya mereka berinisiatif untuk pergi ke Garut sekaligus menengok temannya tersebut dan mengantarkan motornya gitu kan. Oke. Lalu saat di perjalanan mereka seperti biasa mungkin berjalan dengan tenang dan mungkin untuk mempercepat untuk sampai di Garut ya. Tapi masih sekitar pertengahan jalan ya antara Cipatuja dan Garut, mereka melihat ada semacam kecelakaan ya di sana ya. Jadi orang-orang justru katanya kok ramai, ada apa gitu kan. Terus temannya akhirnya berinisiatif untuk bertanya, ada apa pak ini katanya. Ini di sini katanya kemarin ada kecelakaan katanya, ada anak muda kecelakaan ya gitu kan, mungkin anak SMA katanya gitu kan. Oke. Dan orang tersebut sudah dibawa pulang katanya langsung ke orang Garut katanya gitu kan. Jadi sudah dibawa pulang ke Garut dan cuma tinggal bekas kemarin katanya, ini ada darah bekas kemarin lagi diberesin gitu kan. Oke. Akhirnya teman saya dan teman-temannya tidak memberi kepanjang, akhirnya mereka untuk pergi ke Garut untuk melanjutkan perjalanan ke rumah temannya tersebut ya. Lalu mungkin mereka sebelum nyampe ke Garut mereka istirahat dulu di warung. Dia mempertanyakan kenapa temannya itu kok sifatnya aneh banget gitu kan. Dia kan dulunya ceria gitu sambil ngopi ya, jadi mereka sambil ngopi sambil ngerokok itu sambil istirahat gitu kan. Mereka ngobrol gitu kan bersama-sama sambil mempertanyakan temannya yang sikapnya aneh itu kan. Akhirnya mereka bertanya kenapa si yang dari Garut itu kok aneh ya gitu kan. Biasanya kan dia orang paling ceria gitu, dia orangnya iseng gitu kan, tapi kok dari mulai datang sampai pagi tadi mau pulang diantar ke Garut dia masih kondisi sama ya, dengan kondisi sakit perut dan tetap dengan kondisi duduk di tempat yang sama katanya gitu kan. Oke. Lalu waktu terus berjalan akhirnya singkat cerita mereka pergi lagi berangkat untuk melanjutkan perjalanannya ke Garut itu kan.
Dan akhirnya pada jam 12 lebih akhirnya mereka sampailah di Garut ya, dengan kondisi agak lelah, dan mereka akhirnya mencari dulu musola atau masjid ya, untuk mungkin sekedar cuci muka atau apa ya gitu kan, untuk karena kan lokasi rumahnya katanya sudah dekat gitu kan. Oke. Lalu setelah mereka istirahat dan mungkin setelah cuci muka atau bersih-bersih, akhirnya mereka melanjutkan ke rumahnya, hanya jarak mungkin dari tadi mereka wisata itu sekitar 20 menit ya. Oke. Tapi pas mereka sampai sekitar 30 meter dari rumahnya, mereka kaget setengah mati gitu kan, kok ada bendera kuning di sekitar rumah temannya itu kan. Jadi aneh gitu kan, oh kok ada bendera kuning gitu kan, kok aneh, apakah temannya meninggal gitu kan. Jadi mereka merasakan agak berdosa gitu kan, mereka mengajak main temannya yang lagi kondisi sakit ya, dan mereka akhirnya berinisiatif untuk maju ke rumahnya dan menanyakan kondisi apa yang terjadi di rumah temannya tersebut ya. Salah seorang akhirnya masuk ke rumah tersebut, diterima ya oleh ibunya gitu kan. Lalu dia bertanya, "Bu, ini kok ada bendera kuning, siapa yang meninggal Bu?" katanya gitu. Lalu si ibu itu justru bukan langsung menjawab, tapi dia menangis ya, dia menangis dan dia sangat sedih ya, karena temannya kan dia tahu yaitu teman-teman anaknya waktu SMA gitu kan. Dan dia akhirnya berkata, "Teman kamu deh," katanya. Jadi anggap aja namanya si B gitu kan. Si B telah meninggal kemarin kecelakaan katanya di arah perbatasan antara Tasik dan Garut gitu gua. Dan mereka semuanya alangkah sok, kaget, dan maka tidak percaya gitu kan. Malahan ada salah satu temannya yang ngotot tuh, "Bu, gak mungkin Bu, justru si B itu kan kemarin ada bersama kami di Cipatujah," katanya. "Justru dia ikut bersama kami, tapi ada yang aneh, emang dia hanya duduk dan berkata cuma sakit perut," katanya gitu kan. Dan semuanya terpercaya dengan apa yang dikatakan oleh ibu tersebut ya. Lalu ayahnya datang dan justru menambah lagi cerita dari ibu tersebut ya, karena ibu tersebut nangis dan kayaknya tidak kuat untuk menceritakan lebih lanjut gitu kan. Akhirnya si bapak tersebut melanjutkan apa yang ibu sampaikan tadi ya, dan betul katanya si B telah meninggal waktu perjalanan menuju ke Cipatujah untuk kegiatan yang kalian akan lakukan katanya di pantai gitu kan. Dan mereka semua sangat terkejut dan sampai terjatuh gitu kan, dan karena saking kagetnya dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh orang tua si B gitu kan. Dan akhirnya mereka karena saking takut, mungkin ya takut, kaget, dan mungkin tidak percaya, akhirnya mereka bertanya kepada orang tuanya, "Kenapa Pak? Emang kenapa, apa yang terjadi dengan si B?" Lalu ayahnya bercerita bahwa si B kecelakaan, dia jatuh dari motor akibat mau menyalip, dan akhirnya dia perutnya terlindas mobil gitu kan. Selang lama di kegiatan tersebut, masyarakat akhirnya mengantarkan si B ke Garut, dan dia tidak sempat tertolong katanya gitu kan. Semuanya semakin kaget gitu kan. Jadi semacam ingat terbalik masa permasalahan yang awal datang gitu kan, dia selalu mengatakan sakit perut gitu kan. Dan ternyata apa yang menyebabkan sakit perut tersebut ya karena dampak itu, karena dia terlindas mobil katanya gitu kan. Dan semuanya agak kaget dan semuanya tidak percaya, dan mereka semuanya menangis ya. Ada yang menangis tapi tidak menangis laki-laki kan, tidak menangis seperti wanita ya. Jadi mereka menangis sedih gitu kan dengan yang terjadi sama teman-temannya. Jadi mereka akhirnya bertanya, "Lalu siapa yang bersama kita waktu di Cipatujah ya?" gitu kan. Mereka semua kaget dan takut, tak percaya apa yang terjadi ya. Itu pas kejadian dibawa langsung ke Garut katanya, dan langsung dikebumikan karena kan tidak boleh lama-lama katanya. Dia itu belum sampai ke Cipatujah kan, jadi dia pas kejadian kecelakaan masyarakat langsung mengantarnya ke Garut gitu kan. Jadi dia tidak mungkin sampai ke Cipatujah kan ya gitu. Alangkah kagetnya semua, dan akhirnya mereka lemas gitu kan. Mereka lemas dan akhirnya bertanya, "Lalu itu motor yang kami antar ke sini motor siapa?" katanya gitu kan. Karena dia ke sana menggunakan motor itu. Pas mereka lihat motor itu sudah tidak ada, makin kaget banget gitu kan dengan apa yang terjadi dari pas di Cipatujah sampai berita kematian temannya tersebut, baik gitu kan. Oke. Dan akhirnya setelah kejadian itu teman-temannya pulang dengan rasa takut, dengan rasa sedih gitu kan, dan merasa lemas gitu kan. Dan tapi mereka akhirnya berpikir, kita harus hati-hati di jalannya, jangan sampai kita dengan kesedihan ini berdampak pada perjalanan kita pulang katanya. Jadi akhirnya mereka semuanya pulang ke Tasik, karena kan semuanya rata-rata orang Tasik ya. Dan sesudah itu tidak ada lagi komunikasi, dan akhirnya teman-temannya dengan selesainya masa sekolah, akhirnya dengan kegiatan masing-masing. Mungkin ini menjadi cerita yang
terpendam yang sangat menyedihkan dan mungkin menjadi kenangan buat mereka yang terindah, dan mungkin kenangan yang tidak ingin terulang kepada teman-temannya di kemudian hari. Mungkin itu cerita yang dapat saya sampaikan berdasarkan pengalamannya pribadi dari teman saya, dan ini memang hal ini sulit untuk diterima oleh akal sehat ya, oke, oleh logika ya. Jadi mungkin cuma menganggap wah ini bohong, tapi itu adalah benar katanya terjadi sama teman saya, dan itu mungkin juga hal yang sifatnya yang goib itu kan emang susah untuk dipercayakan, itu namanya juga goib ya. Jadi emang mungkin kita tidak bisa menjelaskan, mungkin ada yang bisa menjelaskan silahkan, dan mungkin di kolom komentar aja sampaikan kenapa bisa sampai begitu ya. Mungkin yang tahu saja, yang tidak tahu ya udah jangan berkomentarkan, takutnya salah gitu kan. Selanjutnya jadi saya akan tampil sementara ini hanya 1 minggu sekali ya membuat videonya, jadi mungkin kedepannya bisa saya 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali untuk membuat cerita-cerita misteri seperti ini. Oke, sampai sini dulu pembahasan tentang cerita misteri yang pernah saya alami atau teman saya alami. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel 3F Misteri. Yudada, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.